berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menanti di channel YouTube Madrasah Reform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode pertama kita berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Semoga meskipun puasa tetap semangat ya. Menjalankan aktivitas seperti biasanya gitu. Bahkan mungkin lebih baik lagi ya karena segala amalan kita kan dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau kasih extra effort untuk pekerjaan karena pekerjaan juga adalah ibadah gitu ya. Nah, di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program Tanya Jawab Juknis Bos Madrasah tahun anggaran 2021. Sudah hadir sejumlah narasumber kita untuk membahas tema mengenai pengadaan barang dan jasa. Pagi ini ada Mbak Fia dari Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Fia. Waalaikumsalam Mbak Ines. Waalaikumsalam ya. Pak Hassan, Mbak Mei. Ya, Mbak Fia, gimana puasanya? Hari ini berpuasa, insya Allah? Alhamdulillah. Iya. Oke, lalu narasumber lain ada Mbak Meyana Wardani dari Jogja. Selamat pagi Mbak Mei, Assalamualaikum. Pagi Mbak, Waalaikumsalam. Salam sehat Mbak, salam juga untuk semua Pak Farman, Mbak Fia. Selamat menunaikan ibadah puasa ya.
Ya, makasih Mbak Mei. Lalu ada Pak Farman. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Farman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Saya sendiri nih ya. Paling ganteng ya. Foto-fotonya ya. Iya. Iya. Ya, makasih Pak Farman udah bergabung bersama kami di pagi hari ini sambil kita menunggu narasumber-narasumber lainnya ya. Nanti barangkali ada yang bisa bergabung lainnya, ada Uda Hamid dari Jawa Barat, Pak Aceng dari DKI, dan mungkin Mas Doni atau yang lainnya. Terlebih dahulu mungkin bisa saya sampaikan update ya bahwa informasi dari kelembagaan Direktorat KSKK Madrasah saat ini sudah sebagian besar lembaga madrasah sudah berhasil mencairkan dana bosnya gitu ya. Mungkin masih ada yang terkendala beberapa, namun sudah relatif sebagian besar sudah tidak mengalami kendala dalam pencairan seperti itu ya. Nah, ini trennya di sosial media juga sudah mulai bertanya-tanya nih soal cara penggunaan, soal bagaimana meng-SPJ-kan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di live streaming YouTube Madrasah Reform untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar teknis penggunaan ya. Jadi selain kita mau membahas mengenai petunjuk pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Juknis, kita juga akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya terkait cara penggunaan gitu ya, mekanisme penggunaan dana BOS yang sesuai dengan Juknis yang ada gitu. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Pak Farman mungkin ada yang bisa di-share Pak ke Bapak Ibu sekalian, pemirsa Q&A pagi hari ini Pak. Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa? Silahkan Pak Farman. Siap Mbak Ina. Saya share Juknisnya langsung aja ya supaya nanti bisa sama-sama kita baca ini bagian Juknis yang mana gitu ya, supaya lebih bisa nanti Bapak Ibu lihat lagi ke Juknisnya. Sebentar. Ini sudah kelihatan belum? Mbak Ina? Sudah Pak, sudah Pak. Ya. Nah, ya. Jadi yang disebut Mbak Ina tadi mekanisme pengadaan barang dan jasa itu ada di bab 5 Juknis BOS 2021 ya Bapak Ibu. Dan saya biasanya memang begitu kalau mempresentasikan yang terkait dengan aturan, saya langsung tayangkan dokumen aslinya, jadi nggak saya edit lagi di PPT atau apa gitu. Jadi memang original inilah apa yang disebutkan di dalam aturan tersebut. Nah di sini kan ada secara garis besar ada dua bagian, A besar dan B besar, yaitu mekanisme umum dan mekanisme dan tahapan pengadaan atau pembelian barang atau jasa. Jadi ini meliputi barang dan jasa ya. Nah, mekanisme umumnya ini standar ya Bapak Ibu ya, prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, Kepala RA dan Madrasah harus memastikan bahwa barang atau jasa yang diadakan melalui sumber dana BOP dan BOS ini merupakan kebutuhan RA dan Madrasah yang sesuai dengan skala prioritas pengelolaan pengembangan RA dan Madrasah. Nah, kembali kan kuncinya di situ, harus pakai skala prioritas. Jadi tidak dibatasi harus beli apa, tapi skala prioritas. Nah, salah satu menentukan skala prioritas itu adalah berdasarkan hasil identifikasi di EDM, misalnya, dan juga melihat nanti kondisi di emisnya gitu. Kan jadi yang sumber data utama kita itu kan ada di emis, yang satu lagi analisanya kan ada di EDM. Misalnya kurang apa terkait dengan perpustakaan, sarana prasarana bisa lihat di situ. Baru dibikin skala prioritas. Kenapa perlu skala prioritas? Karena dana kita kan terbatas. Jadi misalnya kita punya uang
kita misalnya dari hasil EDM-nya juga sering kita sampaikan waktu tentang EDM. Dari hasil identifikasi EDM kita punya kebutuhan kegiatan sampai 20 gitu ya, sampai 20. Ternyata begitu masuk ke RKAM, dana kita cuma cukup untuk 1 sampai 10. Sampai 10 kegiatan. Otomatis kan yang 11 sampai 20 kan harus kita masukkan ke skala prioritas berikutnya gitu. Jadi tidak dihilangkan tapi tetap muncul, tapi dia masuk ke skala prioritas berikutnya. Maka itu penting di membuat skala prioritas. Makanya nanti di EDM juga kita akan bikinkan satu kolom untuk membuat urutan prioritas. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan urutan 1 yang mana, urutan 2 mana, urutan 3 yang mana. Jadi nanti itu matching tuh dengan RKAM-nya sesuai dengan ini skala prioritas ya. Kita lanjut ke yang nomor 2, ini prinsip-prinsipnya. Pengadaan barang dan jasa harus terbuka, ekonomis. Nah, kalau ingat dulu slide saya yang di modul 7 ya, 3E, ekonomis, efisien, dan efektif. Itu kan terkait dengan input, output, dan outcome. Ya kan? Nah, kalau ekonomis itu input dengan input. Jadi misalnya kita punya 2 jenis barang, speknya sama, kualitasnya sama, tapi harganya berbeda. Yang satu 1.000.000, yang satu 900.000. Yang lebih ekonomis yang 900.000 tanpa mengurangi nanti kualitas dari outputnya. Itu yang dimaksud dengan ekonomis. Makanya kan kadang sering dia temuan audit itu kan terjadi ketidakekonomisan gitu. Terjadi ketidakefisienan. Nah itu beda itu. Kalau ekonomis itu berarti kita salah dalam memilih inputnya. Makanya di dalam pengadaan barang jasa kan tidak berorientasi ke merek, tapi orientasinya ke spesifikasi barangnya gitu. Karena merek itu kan macam-macam. Dan kalau kita berorientasi ke merek, nanti kita terpengaruh dari pesan sponsor nantinya gitu. Harus merek A, B. Makanya kan dalam pengadaan barang jasa tidak menyebutkan merek, tapi menentukan spesifikasinya. Kemudian yang B, memperhatikan kualitas barang jasa, ketersediaan dan kewajaran harga, serta tepat guna. Ini sama lah seperti yang di atas tadi. Efisien, ekonomis, efisien, dan efektif. Tepat guna itu kan efektif. Kita beli ternyata nggak digunakan, itu kan juga percuma gitu ya. Kewajaran harga itu juga kita bahas di modul 7 di video saya. Ada kan kewajaran analisa standar belanja, ada 2 kan, kewajaran harga dan kewajaran beban kerja kan gitu. Nah, itu adanya di situ gitu ya. Ketersediaan juga ini kan harus dilihat lokal kabupaten, lokal provinsi, atau nasional nih. Karena itu kan efeknya ke harga nanti gitu. Nah ini juga nanti yang kita akan bikin untuk marketplace-nya. Kan kita mau bikin sistem pembelanjaan online nanti. Bapak Ibu, ini kita sedang merancang desain arsitekturnya supaya ketersediaan itu memenuhi, menyediakan juga untuk UKM lokal gitu. Tidak mematikan itu ya. Kemudian yang C, membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang jasa. Ini ada mekanismenya. Tergantung nanti berapa harganya dan segala macam, ini ada laporan singkat tertulis dari penyediaan barang jasa. Jadi ada historis dan kronologisnya. Dan yang pasti diketahui oleh Komite RA dan Madrasah. Nah ini sebagai perwakilan dari orang tua siswa ya, komite ini. Kemudian nomor 3-nya, pengadaan barang atau jasa ini dari sumber dana BOS dapat dilaksanakan secara daring atau luring. Ini yang tadi disebutkan ya. Yang daring kita sedang membuatkan marketplace-nya. Kriteria marketplace-nya kita sudah bikinkan. Pertama, tidak mematikan UKM lokal. Kemudian comply atau ajas kepatuhan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian comply atau sesuai dengan peraturan perbendaharaan, kemudian comply dengan peraturan perpajakan, kemudian link dengan sistem aset manajemen kita khususnya untuk yang madrasah negeri itu ya. Kemudian apabila terdapat ketentuan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang mewajibkan pembelian secara elektronik, ini yang saya sebutkan tadi e-purchasing, maka pengadaan barang dan jasa lainnya di madrasah dilakukan melalui sistem katalog elektronik. Nah ini yang sedang kita buatkan, yang namanya marketplace. Kalau di dana bos sekolah itu kan namanya Siplah ya. Nah kita belum tahu namanya apa nih, atau Sipd atau apa gitu. Kita belum tentukan namanya. Nah kemudian nih kita masuk ke yang poin B.
Mekanisme dan tahapan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Threshold-nya. Threshold itu limit harganya gitu ya. Pengadaan barang atau jasa melalui sumber dana BOP dilakukan oleh RA dan madrasah dengan mekanisme dan tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama persiapan, yaitu penetapan spesifikasi teknis. Jadi lebih mengarah ke spesifikasi ya Bapak Ibu ya, jangan merek. Karena kalau merek nanti tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa. Kita nggak boleh menyebutkan merek, tapi misalnya spesifikasi tertentu itu hanya mengarah ke satu merek tertentu saja itu nggak ada masalah gitu. Tapi yang ditambahkan itu spesifikasinya. Yang nomor 1 ketentuannya, Kepala Satuan Pendidikan atau PPK. Nah ini kuncinya ya, Kepala Satuan Pendidikan atau PPK. Ada kan Kepala Satuan Pendidikan yang bukan PPK ya? Ya berarti ini harus diskusi dengan PPK-nya. Bisa saja kan untuk yang MIN, PPK-nya bukan di MIN itu sendiri, tapi ada di MIN lain atau di Kemenak. Jadi harus koordinasi antara PPK dengan Kepala Satuan Pendidikannya. Kenapa? Karena yang mudah kan Kepala Satuan Pendidikan, gitu ya. Tapi yang menentukan nanti adalah PPK-nya, gitu. Pejabat pembuat komitmennya ya. Wajib menetapkan spesifikasi teknis untuk nilai pengadaan di atas 10 juta. Jadi kalau untuk yang di atas 10 juta harus ada tuh spesifikasi teknisnya apa. Misalnya kalau laptop RAM-nya berapa dan segala macamnya itu harus ada. Nanti baru dari situ dipilih jenis-jenis barangnya gitu ya. Kemudian nomor 2, penetapan spesifikasi teknis mengacu pada RKM. Nah ini kembali lagi Bapak Ibu, mengacu lagi kepada RKM. Nah untuk yang madrasah target kan RKM-nya disusun dari IRKAM kan gitu ya. Nah jadi di IRKM kan sudah ada itu daftar barang dan jasa yang kita sebut dengan komponen. Kalau tidak ada tambahin aja usulan tambahan untuk komponen itu gitu ya. Kemudian berikutnya Kepala Satuan Pendidikan atau PPK dapat menetapkan tim dan garis miring atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam Jadi boleh ada tim dan boleh melibatkan tenaga ahli di sini dalam penyusunan spesifikasi teknis ya. Bisa saja misalnya kalau dulu ya di sekolah itu kalau yang sekolah itu biasanya juga meminta masukan dari Dinas PU-nya misalnya gitu. Nah, di sini bisa tenaga ahli yang mengerti tentang spesifikasi teknis itu. Misalnya kalau untuk bikin sarana toilet itu yang bagus seperti apa, gambarnya segala macam kan harus ada itu. Nah, itu yang dimaksud dengan spesifikasi teknis. Kemudian yang B ini HPS, harga perkiraan sendiri, atau kalau di pengadaan barang jasa umum disebut dengan owner estimate, jadi perhitungan kita sendiri. Kenapa kita perlu bikin harga perkiraan sendiri? Ini untuk membandingkan dengan nanti harga yang ditawarkan oleh calon rekanan kita gitu. Nah kalau kita nggak punya owner estimate atau harga perkiraan sendiri kan kita nggak bisa membandingkan nanti. Gitu. Itu ya, dari spesifikasi teknis muncullah daftar RAB-nya lah, harganya gitu. Dari spesifikasi itu baru kita bisa ngitung harganya. Caranya yaitu tadi sama, Kepala Satuan Pendidikan menetapkan harga perkiraan sendiri dengan tujuan untuk menilai kewajaran harga yang saya sebutkan tadi ya. Kalau kita nggak punya harga pembanding, kita nggak tahu nih nilai harganya wajar apa enggak gitu ya. Tebak-tebak aja gitu. Kemudian data atau informasi yang dapat digunakan untuk penetapan harga perkiraan sendiri adalah harga pasar setempat. Ini yang selalu saya sebutkan juga. Jadi harus tahu harga pasar setempatnya dan akan lebih bagus lagi kalau ada standar harga setempat gitu, daerah setempat. Ini ya, yaitu harga barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya di lokasi produksi, penyerahan atau menjelang pelaksanaan pengadaan madrasah ya. Kemudian informasi yang dipublikasikan oleh instansi resmi pemerintah pusat dan atau asosiasi. Ini ya, perbandingan dengan biaya atau harga satuan barang atau jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan. D. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini yang harga pasar setempat inilah yang kita masukkan di dalam daftar harga komponen-komponen itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian
nomor 2-nya, nih penetapan harga perkara sendiri dikecualikan untuk nilai paling banyak 10 juta. Jadi di bawah 10 juta itu bisa langsung beli ke pasar dan atau pengadaan berasal dengan tarif resmi atau harga pasar. Kepala madrasah atau PPK dapat dan garis miring atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan harga pengadaan sendiri HPS. Jadi HPS penting ya Bapak Ibu untuk yang di atas 10 juta. Kemudian pelaksanaan pemilihan nomor 2-nya. Yang pertama penyedia, vendornya gitu. Penyedia memiliki ketentuan sebagai berikut, diutamakan pelaku usaha mikro atau kecil, ini yang saya sebutkan tadi. Kita sudah diskusi tentang marketplace, dan salah satu poin utama saya yang saya sampaikan ke tim manajemen, jangan mematikan UKM lokalnya. Karena banyak kejadian justru sistem elektronik tidak memudahkan UKM untuk register di marketplace-nya, sehingga yang jadi monopoli di dalam marketplace itu ya pengusaha-pengusaha besar, yang jangan-jangan dari Jakarta. Toko-toko langganan madrasah itu malah nggak bisa join dan kehilangan marketnya gitu. Nah kemudian diutamakan yang memiliki NPWP. Karena apa? Implikasi dari vendor yang tidak memiliki NPWP, dia akan kena pajak yang lebih besar, itu satu. Yang kedua, dia kan berarti bukan wajib pajak yang patuh lah istilahnya gitu ya. Kita akan membantu pemerintah untuk pajaknya gitu ya. Kemudian tata caranya, ini juga yang penting nih Bapak Ibu, threshold-nya nih. Jadi mekanisme pengadaan itu ada 2 cara. Pembelian langsung dengan metode kompetitif. Ya, yang nomor 2 itu kompetitif. Jadi ada perbandingan harga gitu ya. Nanti perbandingan itu ada lagi mekanismenya. Jadi beli langsung itu maksudnya Bapak Ibu tinggal ke pasar beli gitu ya. Kepala madrasah atau bendahara atau bos melakukan pembelian langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang atau jasa dengan nilai paling banyak 50 juta gitu ya. Kemudian untuk yang antara 50 juta sampai dengan 200 juta ini harus dengan pembanding. Yang pertama itu mengundang minimal 2 pelaku usaha untuk mengajukan penawaran. Ya, Bapak Ibu, jadi harus ada pembandingnya. Kemudian dengan spesifikasi teknis yang diterapkan. Kemudian melakukan pemilihan dan negosiasi dengan calon penyedia apabila hanya terdapat 1 pelaku usaha yang wajib maka langsung dapat dilakukan negosiasi dengan 1 itu. Jadi tidak harus menunggu atau mengulang kembali, tapi nego langsung dengan yang penyedianya. Jadi kalau cuma 1 ya nego langsung dengan yang 1 tersebut. Tapi kita tetap lakukan upaya dengan mengundang itu tadi gitu ya. Jadi ada pembelian langsung, ada penunjukan langsung. Jadi penunjukan langsung itu kita mengundang gitu ya. Kalau langsung itu kita beli langsung ke pasar. Tapi kalau penunjukan langsung yang nomor 2 ini ya, yang 500 juta sampai dengan 200 juta itu penunjukan langsung kita yang mengundang, tidak perlu diiklankan gitu. Nah, kemudian ada yang harus dengan SPK. Ya, yang ini masih setelah negosiasi baru SPK ya. Nah, baru yang threshold berikutnya yang di atas 200 juta. Nah, kira-kira ada nggak nih madrasah yang pengadaannya di atas 200 juta? Nah, ini harus dengan mekanisme yang lebih kompetitif. Ya, pengadaan nilai lebih besar dari 200 juta, maka pengadaan dilaksanakan melalui unit kerja pengadaan barang atau jasa, UKPBJ, Kepala Satuan Pendidikan melakukan kegiatan dengan ketentuan seperti apa. Ini harus lewat mekanisme ULP ya, pengadaan barang dan jasa. Yang pertama menyusun KAK-nya dan spesifikasi teknis, kemudian menetapkan HPS, kemudian melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota setempat mengajukan surat permohonan pengadaan kepada UKPBJ. Jadi nanti itu ditayangkannya di websitenya ULP yang ada di Kemenak ya. Dan saya nggak tahu nih apakah ada di madrasah yang pengadaannya di atas 200 juta untuk dana BOS ya. Biasanya itu untuk paket komputer yang untuk ujian berbasis komputer ya, mungkin banyak, jadi harus nilainya akan sampai dengan 200 juta. Dan ini dana bosnya habis nih buat beli ini aja gitu ya.
Kemudian serah terimanya. Kalau saya sama ya semua. Setelah selesai 100% sesuai dengan KAK, ketentuan dalam surat teknis, KAK atau perjanjian kontrak kerja, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada madrasah untuk serah terima. Jadi ada pengajuan dari si vendornya untuk serah terima. Ya, karena ini untuk dasar bayar Bapak Ibu. Kemudian kepala madrasah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang diserahkan. Nah, ini yang penting juga nih. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil yang dikerjakan. Untuk membantu hasil pemeriksaan ini, kepala madrasah dapat menunjuk tenaga kependidikan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan ini. Ada tim pemeriksa hasil pekerjaan ya. Kemudian kepala madrasah atau PPK dan penyedia, ini yang penting nih Bapak Ibu, menandatangani BAST, berita acara serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam spesifikasi teknis, KAK, kontrak penyediaan dan SPK. Nah ini yang sering kena ini ya, terutama pengadaan buku. Sudah ada BAST-nya, ternyata setelah dicek fisik itu nggak sesuai dengan BAST-nya, kurang dan segala macamnya. Itu yang harus hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi semua kuncinya itu ada di BAST ini gitu ya. Siapa yang tanda tangan itu yang tanggung jawab itu. Kalau barangnya kurang, kenapa ditanda tangan kalau barangnya masih kurang? Itu yang jadi poin utama nanti itu. Terus kalau sudah ada BAST, pihak ketiga vendor itu sudah berhak mengajukan invoice untuk dibayar, gitu ya. Karena sudah diterima barangnya. Penyedia dikenakan denda nih kalau lawan prestasi ya. 1 per mil atau 1 per 1000 per hari keterlambatan sesuai perjanjian. Apabila penyedia tidak memperbaiki dan garis miring atau melengkapi kekurangan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu disepakati ya, ini kalau dia wan prestasi. Bendahara bos menyerahkan hasil pekerjaan kepada kepala madrasah untuk penandatanganan BAST. Ini sebagai dasar bayar. Nah ini kemudian yang penting juga nih bukti pembayaran ya, merupakan dokumen pertanggungjawaban dengan ketentuan bukti pembelian, faktur, nota, bukti pembeliannya kalau yang dibeli langsung, yang nilai yang 10 juta. Jadi ada kwitansi yang beli di toko lah gitu ya. Kwitansi pembayaran untuk pengadaan dengan nilai paling banyak 50 juta. Ini juga ya sama. Kemudian SPK yang tadi ya, yang sampai dengan 200 juta. Kemudian SPK ini Bapak Ibu bisa baca apa saja yang harus dimuat dalam SPK, mulai dari judul, nomor, dan segala macamnya ya. Termasuk tata cara pembayaran, kan ada pembayaran per termin, terminnya berapa persen kan ada di situ ya. Kemudian tanda tangan kedua belah pihak. Kemudian pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang dianjurkan, nah ini yang penting juga nih Bapak Ibu. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dianjurkan untuk dilaksanakan secara non tunai, sejalan dengan arah kebijakan kementerian dalam penguatan tata kelola keuangan pemerintah. Jadi sebaiknya non tunai ya Bapak Ibu. Nah, saya rasa itu Mbak Ina. Secara garis besar Ya, penjelasan terima saya kasih cukup clear Pak ya dari awal Farman. sampai akhir ya, nggak ada yang terputus ya. Nggak ada Pak. Jaringannya clear juga, penjelasan Pak Farman juga ini ya, seperti biasa, sangat gamblang gitu ya. Nah ini seharusnya sih jika mungkin Bapak Ibu masih memerlukan waktu untuk memahami lagi, itu bisa dibaca ulang atau ini videonya bisa diputar ulang karena itu cukup jelas ya, mulai dari proses awal sampai kemudian akhirnya tuh ada semua tuh apa-apa yang harus diperhatikan ya, tadi udah disampaikan Pak Farman. Nah ini ada sejumlah pertanyaan nih Pak yang sudah masuk, mungkin kita sambil menunggu, kita bisa tanya sama Mbak Via sama Mbak Mei ya, di lapangan itu apa sih terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini, biasanya kendala apa sih yang paling banyak disampaikan oleh lembaga madrasah gitu ya. Mbak Mei mungkin bisa disampaikan Mbak, apa sih problem-problem di lapangan yang biasanya muncul dan biasanya saran penanganannya seperti apa gitu Mbak? Ya, makasih Mbak Ina, makasih Pak Farman, detail itu ya, sesuai apa yang ada di Juknis. Tadi kita melihat paparan dari Pak Farman terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa. Beberapa hal mungkin Mbak ya, yang sering dikeluhkan teman-teman di madrasah ini, pertama terkait ketika mereka belanja rekanan atau
penyedia barang. Lah ini untuk penyedia barang tadi disampaikan di Pak Farman kan memang ada spesifikasinya baik dari pengadaan sampai 10 juta, terus sampai 50 juta dan bahkan di atas 50 juta itu kan ada spesifikasi persyaratan ya yang harus kita penuhi terkait penyedia. Nah, di madrasah ini biasanya mereka itu masih rancu, Pak Farman dan Mbak Ine dan Mbak Via itu. Ketika kita belanja, haruskah sih kita pembayaran pajak gitu ya, PPN ya gitu. Nah ini yang masih sering seru untuk kita bahas ini ya, ketika kita belanja, bagaimana kita mencari penyedia, haruskah ada NPWP, haruskah dikenakan PPN, dan ketika si penyedia itu sudah memungut PPN-nya atau barang itu sudah termasuk teks, apakah kita harus membayar pajak lagi? Nah ini biasanya menjadi pertanyaan seru di madrasah. Nah ini biasanya saya menjawab seperti ini Mbak Ina, atau memberikan solusi ke mereka ya. Kalau di madrasah itu yang paling sering kan hal-hal terakhir yang mereka belanjakan itu komputer Mbak atau laptop. Karena untuk kegiatan ujian, kemarin kan kita ujian sudah berbasis komputer semua ya, sudah jarang yang paper based. Jadi untuk komputer based ini madrasah memang sering melakukan pengadaan laptop atau pengadaan barang dan jasa yang cukup besar, di atas 10 juta lah katakanlah. Jadi mereka pasti kita ingatkan untuk mencari rekanan yang memang sudah ber-NPWP, Mbak. Otomatis lebih aman lah ya, ber-NPWP, mempunyai izin usaha, dan NPWP ini NPWP PKP ya, pengusaha kena pajak, bukan NPWP pribadi. Yang otomatis kalau memang untuk madrasah swasta sendiri, karena memang nanti mungkin Pak Farman bisa memperjelas lebih lanjut ya, ketika di regulasi yang sudah pernah di-share untuk NPWP, untuk PPN di madrasah swasta kan sebetulnya tidak dianjurkan untuk memungut dan menyetor ya Pak Farman ya. Tetapi kalau si rekanan sendiri itu sudah memotong PPN, kita tinggal melaporkan saja apa yang telah dipungut dan disetor oleh rekanan gitu Mbak. Dan untuk pengadaan yang nanti lebih dari 50 juta ya otomatis harus mengikuti aturan-aturan yang ada di pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Pak Farman tadi yang tertera dalam juknis. Itu sih Mbak ya, kalau yang pengadaan lain selain laptop, selain LCD, misalnya hanya belanja operasional, saya rasa nggak besar, itu hanya di bawah 10 juta lah. Itu pun juga sifatnya mereka belanja nggak sekaligus segitu ya, jadi mereka belanjanya bertahap. Itu Mbak Ina, mungkin nanti yang lain Mbak Via bisa menambahkan kondisi di daerahnya. Ya, boleh Mbak Via, langsung Mbak Via, kayak gimana nih kalau di Sulawesi Selatan, khususnya mungkin di Kota Makassar ya, apa sih biasanya madrasah-madrasah ini yang masih menjadi kendala dan menjadi pertanyaan gitu terkait pengadaan barang dan jasa Mbak? Ya, terima kasih banyak Mbak Ina, Mbak Mei, Mas Farman tadi. Langsung saya kemukakan persoalan yang ada di Sulawesi Selatan itu sama persis dengan yang sudah disampaikan oleh Mbak Mei, bahwa yang terjadi di madrasah itu yang paling sering dan paling dibutuhkan itu adalah pengadaan komputer PC atau laptop ya Mbak Ina, yang mana madrasah swasta ini kan memiliki laptop atau PC sampai beberapa unit itu sudah sangat luar biasa Mbak Ina. Nah, yang terjadi saat ini adalah madrasah masih banyak yang terkendala terkait dengan ketentuan untuk pembayaran atau melampirkan bukti setoran pajaknya Mbak Ine nanti di laporan ya. Nah, sementara penjelasan kami kemarin ke kabupaten-kabupaten khususnya kepada madrasah yang diajak untuk bersosialisasi bahwa pembelanjaan untuk atau pengadaan barang dan jasa terkait laptop atau komputer di madrasah itu bukan kewajiban madrasah, apalagi swasta, bukan kewajiban madrasah swasta untuk membayarkan atau memungut PPN-nya, melainkan adalah toko penyedia atau yang ditempati membeli oleh madrasah tersebut. Nah, terkait dengan yang itu banyak masalah di situ Mbak Ina, karena madrasah biasanya pada saat datang berbelanja di toko, si toko ini si penyedia barang ini mereka tidak langsung serta-merta memberikan atau pada saat bertransaksi untuk pembelian laptop itu enggak langsung memberikan bukti setoran pajaknya, PPN-nya Mbak Ina. Jadi madrasah itu harus deal dulu
atau cara yang kedua, dia setelah pembelanjaan, setelah transaksi balik ke madrasah, lalu kembali lagi nantinya ke toko untuk mengurus terkait dengan bukti setoran pajak dari si toko tersebut. Nah, itu solusi yang kemarin kami sampaikan Mbak Ina, karena yang mana madrasah diarahkan untuk membeli barang atau laptop atau komputer tersebut pada toko yang ber-NPWP usahanya. Jadi bukan toko yang tidak resmi ya. Nah, tapi ada yang paling krusial Mbak Ina, saya mendapatkan pertanyaan dari madrasah kami di Sulawesi Selatan, bagaimana mekanismenya ini untuk Mas Parman, nanti mohon dijawab biar didengarkan oleh kami madrasah di Sulawesi Selatan. Bagaimana jika ada madrasah kasusnya ingin membelanjakan beberapa unit itu, tapi pembeliannya tidak langsung pembayarannya gitu loh Mbak Ina, dan menyusun di RKM-nya itu ceritanya seperti diangsur gitu. Pembelanjaan untuk laptop komputernya itu untuk beberapa unit itu dia menganggarkan misalnya untuk membeli 2 unit atau dengan madrasah yang anggarannya kecil tidak mampu untuk memenuhi langsung pembayaran dengan menggunakan anggaran dana BOS yang tahap pertama tersebut, apakah boleh jika dia menyimpan atau semacam nabung untuk membelanjakan laptop tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang ada di madrasahnya. Jadi sistem pembayarannya ada menyimpan untuk di tahap 1, menyimpan di tahap 2 sampai mencukupi anggaran tersebut, baru madrasah tersebut membeli laptop atau komputer tersebut Mbak Ina, atau alat-alat atau barang yang lain yang bersifat krusial yang dibutuhkan oleh madrasah saat ini, apalagi untuk terkait dengan kegiatan pelaksanaan ujian yang berbasis komputer. Jadi semacam pengadaan server dan perangkat-perangkat lainnya yang komplit satu paket untuk di madrasah. Mungkin itu Mbak Ina, saya rasa ya. Saya kembalikan kepada Mbak Ina. Ya, makasih Mbak Fia. Nah, ini udah bergabung sama kita nih, udah Hamid dari Jawa Barat. Nanti kita tanya-tanya ya untuk pertanyaan berikutnya. Tapi Pak Farman mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Farman. Kalau sekarang ini kan modelnya juga belanja online ya Pak Farman. Nah, kalau untuk mengatasi ini tadi kendala yang disampaikan Mbak Mei dan Mbak Fia ini, kalau konteksnya dalam pembelanjaan online itu seperti apa ya Pak sarannya? Ya. Makasih Mbak Ina, Mbak Mei, Mbak Fia, dan udah Hamid ya bergabung. Ya jadi gini, kalau untuk pembelian yang dipecah-pecah, dicicil-cicil itu ya, itu yang penting justifikasinya, jangan sampai ada latar belakangnya adalah pemecahan itu untuk penghindaran pajak. Misalnya dipecah-pecah itu beli kan ketentuan PPN itu kan 2 juta nih kalau dia yang wajib kena PPN kalau syarat-syarat PPN-nya terpenuhi, BKP, JKP sama PKP itu kan, tulisannya batasan negeri. Nah, itu dipecah-pecah karena ketentuan itu. Tapi kalau karena memang ketersediaan dananya memang sesuai dengan yang ada, kemudian sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan schedule-nya, kan ada AKB itu di RKAM, makanya itu kan dibikinkan AKB-nya, misalnya bulan ini mau beli 1 unit, 2 bulan berikutnya beli lagi 1 unit, bulan berikutnya lagi mau dibeli 1 unit gitu ya, beli laptopnya gitu, barangnya sama, sesuai dengan kebutuhan itu nggak ada masalah. Jadi terapkanlah aturan pajaknya sesuai dengan timing pembeliannya. Jadi misalnya kalau dia dibeli sekaligus kan nilainya jadi besar. Nah jadi besar artinya kan otomatis nih kalau dia madrasah negeri dia jatuh kewajiban untuk pungut PPN ya sebagai wajib pungut kan. Nah tapi lihat si vendornya PKP bukan. Kalau dia bukan PKP berarti kita tidak wajib memungut PPN-nya, kita nggak bisa minta e-fakturnya gitu, itu satu. Tapi jadi pertanyaan juga, kalau dia bisa menyediakan barang dalam cukup besar, masa dia bukan PKP sih gitu, misalnya gitu ya. Misalnya dia agen komputer besar
Makassar gitu. Masa dia nggak masuk PKP? Karena kan syarat menjadi PKP itu kan 4, dan sebagai PKP. Atau dia bisa mengajukan PKP walaupun belum tercapai 4,8 miliar. Itu kalau buat madrasah negeri dia wajib pungut gitu ya. Tapi kalau madrasah swasta, karena madrasah swastanya sendiri adalah non PKP, karena kan non profit, otomatis dia non PKP, dia bukan wajib pungut untuk PPN-nya gitu. Tapi kalau dia harganya misalnya seperti disebut Pak Mei tadi, laptop ini harga sudah include PPN. Ya kalau memang harga pasarnya sudah include PPN kan kita nggak bisa minta dia kurangin harganya gitu kan. Nah itu dicantumkan saja bahwa itu memang harga sudah include PPN gitu. Karena akan sulit sekali, sama kayak nginap di hotel kan tuh harga sudah termasuk pajak, kan nggak bisa kita keluarin harga kamar itu di luar pajaknya gitu kan nggak bisa itu. Akan repot sekali gitu. Nah itu yang satu. Nah kemudian kenapa harusnya NPWP yang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia misalnya terkait dengan PPh 23 itu tarif pajaknya untuk yang NPWP, yang memiliki NPWP dan non NPWP itu beda. Misalnya jasa catering, jasa sewa kendaraan dan segala macam itu, kalau dia punya NPWP itu kenanya 2%. Tapi kalau dia tidak punya, ini artinya wajib pajak nggak patuh gitu kan, anggapnya lebih lah. Dia kena ya semacam penalti juga, dan jadi potongan PH 23-nya lebih besar jadi 5%. Makanya kita menyarankan yang merchant yang atau toko yang memang patuh terhadap perpajakan juga gitu kan, untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan perpajakannya. Nah kemudian untuk pembelian online, kan tadi kan disebutkan juga untuk e-purchasing. Nah itu juga yang harus diperhatikan, aspek-aspek perpajakan, aspek-aspek misalnya kan tadi threshold berapa yang harus dengan ABC untuk beli ATK, beli tinta printer dan segala macamnya. Begitu online kita nggak bisa lagi beli di toko ini, mati dia, salah satu langganannya hilang gitu kan. Itu kan artinya mematikan UKM lokal. Nah kita mensyaratkan nanti di marketplace itu merchant atau toko-toko lokal itu bisa dengan mudah register ke situ, jadi hanya pindah tempat saja ke online. Kemudian harus sesuai dengan syarat pengadaan barang dan jasa tadi, yang misalnya kalau sampai dengan 50 juta sampai dengan 200 juta itu kan harus 2 yang lokal gitu ya. Nah itu nanti ada fiturnya, dia tinggal pilih lokal, misalnya lokal Kota Makassar, keluarlah nanti dia listnya, nanti tinggal di checklist dipilih 2 gitu, dipilih 2. Nah kemudian sesuai dengan ketentuan perpajakan, misalnya kita perlu e-faktur untuk PPN, dia bisa berikan gitu. Kemudian link lagi ke aset manajemennya, jadi nanti kode barang itu adalah kode aset nantinya yang sama dengan aset manajemen. Nah itu yang sedang kita desain nantinya, Mbak Ina dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu Mbak Ina. Ya Pak Farman, terima kasih penjelasannya. Jadi ini ya sebetulnya udah berusaha sangat adaptif ya dengan tuntutan perkembangan zaman juga gitu ya. Nah, udah Hamid, ini tadi kita udah bergabung nih bersama kita ya. Udah Hamid, ini apa? Kalau tadi udah dijelaskan sama Pak Farman soal step-stepnya seperti apa yang harus dijalani, Mbak Mei sama Mbak Fia juga udah berbagi nih problem di lapangan di wilayahnya masing-masing, biasanya terkait pengadaan barang dan jasa. Nah ada yang menarik nih udah Hamid, gimana pengalaman udah Hamid di Jawa Barat ya, mungkin bisa di-share kalau ada lembaga yang ingin pengadaan barang dan jasa tapi itu barang second gitu, gimana ya, diizinkan atau tidak, terus mekanismenya seperti apa gitu, karena kan mungkin kalau untuk barang-barang yang misalkan tadi kayak Mbak Fia bilang nih, kalau di lembaga madrasah ini punya beberapa unit komputer itu kan udah suatu privilege gitu ya, yang nggak mungkin belum merata bisa dinikmati sama semua lembaga madrasah gitu. Nah mungkin kalau mau menghemat budget, kepengen dengan budget yang sama tapi bisa dapat beberapa barang, misalkan kayak gitu mau beli second, itu seperti apa? Udah Hamid silahkan di unmute dulu ya. Oke, makasih Mbak Ina. Ya Mbak Ina, Mas Farman, Mbak Mei, Mbak Pia, terima kasih. Mohon maaf telat, habis ngerekap dulu nih laporan. Oke, terkait dengan pertanyaan barusan,
menggelitik juga sih sebetulnya. Karena di Juknis sudah jelas ya, di Juknis itu kita tetap harus melampirkan yang namanya garansi barang. Satu, itu ya. Yang kedua, barangnya harus benar-benar kita bukan berbicara masalah kuantitas, tapi kita berbicaranya adalah kualitas. Nah, barang yang second ini tidak bisa dijadikan untuk barang sebagai barang inventaris di madrasah, terlepas itu madrasah negeri ataupun madrasah swasta. Jadi lebih baik kita berbicara kualitas, beli satu tapi bagus daripada beli dua karena pingin kelihatan keren sama yang lain tapi kualitasnya nggak bagus, kan sayang juga gitu kan, anggaran habis. Dan juga dari sisi auditor sudah dipastikan akan kena masalah karena nanti auditor melihatnya adalah di Juknis itu sendiri. Jadi lebih baik ada beberapa poin yang mungkin harus madrasah itu mensiasatinya. Kebutuhan yang betul-betul urgent sekarang laptop seumpamanya. Nah, kebutuhan yang tidak urgent itu ditunda dulu, dihilangkan dulu aja, nanti dibelanjakan di semester berikut ataupun di tahun berikutnya. Karena kalau dipaksakan beli barang second, sudah dipastikan dari sisi auditor dan sisi Juknis itu menyalahi aturan. Satu, yang kedua, dari segi efisiensi waktu juga ataupun barangnya, dia akan lebih banyak sering error dibanding barang-barang yang kualitasnya sudah terjaga gitu. Jadi kita lebih ke pemanfaatan segi kualitasnya daripada kuantitas. Nah, untuk masalah pajak ini menarik, tadi sebetulnya udah sama Mas Parman dibahas, mungkin sama Mbak Mei, Mbak Pia juga. Nah, yang sering terjadi pajak itu gini, saya namakan ya Mbak Ina. Madrasah kadang ketika berbicara pajak, sekarang kan 2 juta ya, 2 juta itu kena PPN, PPH. Yang jadi pertanyaan, apakah 2 juta itu full 2 juta barangnya atau uangnya? Nah, ini yang sering terjadi pertanyaan di lapangan. Nah, ini yang harus kita bahas. Namanya belanja ke toko 2 juta, kalau belum itu dengan pajak, maka pajaknya harus dihitung dulu. Contoh, belanjanya 2 juta pas ke tokonya ya, otomatis itu belum kena PPN, PPH loh. Itu baru pembayaran kita ke toko. Nah, ketika kita berbicara untuk PPN PPH-nya, itu dikalikan dulu. Berapa jumlah PPN-nya, berapa jumlah PPH-nya, baru nanti dikwetansi nilai belanja ke toko itu tidak 2 juta, bisa jadi 2.100.000 ataupun 2.200.000. Karena yang 200 ribunya nanti untuk PPN dan PPH. Jadi antara kwetansi dan faktur itu pasti akan sama, cuman berbeda ketika kita bayar dengan toko yang kita belanjakan. Jadi di toko kita belanjanya 2 juta, full ke mereka, terus kita bayar pajak, terus uang pajaknya uang siapa? Itu kan pertanyaannya. Apakah uang bendahara, uang kepala? Nggak mungkin, pasti dipakainya dari uang dana bos. Oleh karena itu, ketika kita belanja ke toko, kalau di situ belum tertera pajak, maka kita hitung dulu. Belanja ke tokonya 2.100.000. Nah, ketika 2.100.000 itu bayar full ke toko ya, ataupun ke fotokopi dan sebagainya. Nah, pajaknya hitung. Ada jalan simpel sih, kalau kami di Jawa Barat sering ngasih untuk simpel penghitungan pajak. Untuk PPN biasanya kami mengajarkan, walaupun nanti silakan dikoreksi aja sama ada Mas Parman di sini ya, Mbak Mei atau Mbak Pia silakan. Cuman kita mengajarkan lebih simpel. Jadi nilai kotor untuk penghitungan PPN langsung aja dibagi 11. Nah, PPN-nya 2 juta, nilai kotornya tadi 2.100.000 dibagi 11 itu akan muncul nilai PPN. Untuk PPH dua-duanya, nilai PPN itu langsung saja, kan PPH itu 1,5% ya, kita kalikan 15%, itu langsung muncul nilai PPH. Itu lebih simpel daripada perhitungan pajak yang ada di buku panduan, kayak seperti ke Jakarta, Mbak Mei ini ke Jakarta, ada 2 pilihan, mau lewat darat, lewat udara. Yang lebih cepat pasti Mbak Mei ngambilnya lewat udara. Kalau lewat darat kan lewat ke Bandung dan lain sebagainya dulu, jadi waktunya lebih lama. Kalau ke lewat udara pasti dari Jogja itu langsung naik pesawat selesai nyampe. Nilainya sama. Nah, itu cara penghitungan pajak. Saya ulang, cara penghitungan pajak, nanti mau dikoreksi aja Mas Korman kalau tidak sesuai ya Mbak Mei. Nilai kotor dibagi 11 itu adalah PPN. Nah,
Setelah muncul nilai PPN, untuk PPh 22 langsung nilai PPN-nya dikali 15%. Itu nanti hasilnya akan menjadi PPh 22 ataupun 1,5% sama saja. Kenapa kok jadi 15%? Karena kita tidak dibagi per 100 dulu. Kita langsung dikalikan. Nilainya akan sama, insya Allah sama. Silahkan dicoba. Kita di Jawa Barat seperti itu untuk memudahkan cara menghitung pajak. Nah, jadi ketika ibu bapak belanja ke toko, kami ingatkan lagi, ini kejadiannya saya tidak mencontohkan provinsi lain, kita berbicara Jawa Barat saja, sering terjadi madrasah ke toko itu belanja itu sesuai dengan apa yang tertera waktu kita bayar ke pajak, bayar ke toko. Sedangkan pajaknya belum dihitung. Akhirnya ketika dia di BKU ada selisih, kok uang jadi kurang, padahal dipakai bayar pajak. Karena di kwitansi tadi tetap 2 juta, padahal seharusnya dari kwitansi itu menambah nilai pajak dulu. Setelah nilai pajaknya ada muncul, baru nilai kwitansi dan faktur disamakan, sodorkan ke toko, ini loh belanja yang saya bayarkan segini nantinya. Karena ini untuk bayar pajak, yang realnya ke toko adalah 2.100.000 tadi. Nah, itu seperti itu untuk perhitungan pajak yang kami sering lakukan, dan itu sudah kita koordinasi juga dengan kawan-kawan BPK dan inspektorat. Nah, untuk yang tadi mohon maaf, lebih baik kita mencari kualitas daripada mencari kuantitas dan mengamankan dari persoalan-persoalan nanti temuan ketika diaudit. Itu saja, Mbak Ina. Ya, berarti intinya ya makasih ya Pak Hamid. Jadi mungkin kalau poin utama dari pertanyaan tadi jawabannya adalah sebaiknya tidak usah membeli barang bekas seperti itu ya, karena itu tadi pertimbangan kualitas dan juga mungkin kelengkapan dokumen ya, jadi susah juga ya kalau mau minta faktur-faktur pajak dan lain sebagainya gitu kalau kita belinya barang bekas gitu ya. Nah, kemudian hal lain adalah tadi ya ada rumus penghitungan cepat gitu terkait pajak. Nah, Pak Farman ada yang ingin ditanggapi nggak Pak dari apa yang disampaikan Pak Hamid barusan Pak? Ya, tambahin dikit ya, Mbak. Ya. Untuk PPN ya memang, nah ini yang mungkin yang perlu berulang-ulang disampaikan ke teman-teman di madrasah tentang PPN. Karena suka bingung, dia bilang Pak itu standar harga 2.500.000, kan itu harusnya sudah ada PPN di dalamnya. Nah ini harus dipahami, PPN itu kan karakternya kan pungut, jadi dia menambah harga, makanya kan di dalam RKM juga kan sama seperti yang disampaikan oleh Hamid tadi, kenapa rumusnya 11, 100% ditambah 10%-nya, jadi 11 itu, jadi dapatlah harganya itu, jadi yang dibagi 11 itu menambahkan nanti harga dasarnya itu tadi gitu. Nah itu yang perlu dipahami. Nah sekarang teman-temannya ada beberapa yang komplain ke saya, Pak, kenapa 2.500.000-nya kok menambah, kalau kita masukkan PPN menambah dari 2.500.000-nya? Iya, karena yang 2.500.000 harga basicnya, harga dasarnya belum masuk PPN gitu. Nah kemudian yang perlu diperhatikan yang PPh 22 itu untuk dana bos nggak dikenakan sekarang ya, aturannya kan seperti itu. Jadi yang untuk PPN, PPh 22 mungkin nggak perlu dihitung. Mungkin itu udah Hamid ya tambahannya. Kemudian untuk PPN juga ada pembelian-pembelian tertentu yang tidak kena PPN. Walaupun nilainya di atas 2 juta dan vendornya PKP dan bendahara madrasah negeri. Itu buku teks, Mbak. Itu nggak kena PPN. Jadi nanti itu baca lagi di bab 7 tentang perpajakan, ya. Supaya nanti jangan sampai nanti salah lagi beli buku yang tidak kena PPN, kita kenakan PPN gitu. Itu juga nanti jadi temuan juga kalau itu kita lakukan gitu. Karena Juknis Bosen menyatakan itu bebas dari perpajakan. Jadi untuk perpajakan yang pengadaan barang jasa ini menurut hemat saya itu ada 2. Yang pertama PPN sesuai dengan kriteria terkait dengan PPN. Yang satu lagi PPh 23 kalau dia pengadaan jasa ya, jasa yang kena ketentuan PPh 23. Ya, Pak Farman nge-freeze atau di saya aja ini? Mbak Fia? Mbak Mei? Iya, Pak Farman nge-freeze, Mbak. Oke. Ya, sambil kita menunggu Pak Farman kembali normal jaringannya, mungkin saya mau tanya nih Mbak Mei,
kalau sekarang iya, ini Mbak Ina. banyak seperti yang tadi Mbak saya Ina. ya Mbak Ina, seperti saya mungkin singgung tadi mungkin di ini awal, ya, Mbak. saya ingin apa namanya? Ingin mempertegas aja tadi diskusi Ya, silakan Mbak dari Mei. udah ya mempertegas aja dari diskusi dari Kang Hamid tadi ya terkait kita belanja ini untuk dasar pengenaan pajak tadi kan di Kang Hamid kalau nggak salah yang ditegaskan tadi kan untuk madrasah negeri ya jadi bukan di madrasah swasta karena kalau untuk swasta memang perlakuannya beda di Juknispu juga sudah dipertegas di situ yang disampaikan Pak Farman tadi untuk pengenaan PPN maupun PPh 22. Nah, untuk BOS sendiri atau anggaran dana BOS ini untuk PPh 22 Kang Hamid baik negeri maupun swasta tidak ada ya pengenaan PPh 22. Di Juknis sudah disampaikan di situ. Nah, untuk PPN ini yang wajib untuk dikenakan untuk dipungut hanya di madrasah negeri saja, Mbak Ina. Dan itu pun juga kalau kondisinya ibaratnya kita kesulitan mencari rekanan yang ber-PKP atau tidak bisa memberikan faktur pajak pun masih bisa dibebaskan tanpa pemungutan PPN ya Pak Farman ya. Karena memang kondisi tertentu mungkin di daerah 3T kesulitan mencari rekanan dan mereka biasanya untuk penyedia ini memang tidak punya e-faktur itu belum ada e-faktur ya berarti masih belum dikenakan PPN lah untuk madrasah tersebut kecuali untuk madrasah yang memang mengelola dananya bukan dana BOS, dana rupiah murni lah ini memang punya ketentuan yang sangat rigid ya berbeda dengan pengelolaan dari sumber dana BOS Mbak itu mungkin yang bisa kita tambahkan Mbak. Ya mungkin tambahan juga Mbak Ina. Ini pengalaman nih barusan ini teman saya kan konsultasi juga nih dia kebetulan dapat proyek di Kemdikbud. Jadi semacam rekanan lah swakelola tipe 3. Swakelola tipe 3 itu untuk lembaga ormas yayasan. Jadi dia dapat pekerjaan yang nilainya cukup kalau untuk kena PPN sama PPh 23. Jadi waktu itu bendahara Kemdikbud ini relevan karena Kemdikbud ya pendidikan. Teman saya itu diminta untuk menyediakan e-faktur PPN satu, kemudian bukti potong PPh 23 karena kan jasa pengelolaan kayak IO gitulah gitu. Nah, kemudian saya tanya ke teman itu, ini lembaga profit atau non profit dia bilang. Pernah mengajukan sebagai PKP atau enggak? Enggak pernah. Bisa mengeluarkan e-faktur enggak? Enggak bisa. Nah, kalau gitu kemudian ini profit atau non profit ada enggak dapat manajemen fee dari pekerjaan ini? Dia bilang enggak dapat. Berarti PPN sama PPh 23-nya nggak kena. Nah, caranya gimana? Kita coba diskusikan lagi dengan bendahara pengeluarannya karena kan Kemdikbud kan bendahara pengeluaran negeri yang dia wajib pungut dan wajib potong. Caranya adalah teman saya itu menerbitkan surat pernyataan sebagai bukan PKP itu Mbak. Jadi kalau memang mau lebih kuat lagi nanti madrasah negeri yang khususnya ya bertransaksi dengan vendor-vendor yang non PKP mintakan saja surat pernyataan non PKP-nya gitu. Itu formatnya bebas kok. Yang jelas saya menyatakan bahwa kami bukan PKP. Jadi tidak mau memungut PPN, tidak bisa menerbitkan e-faktur gitu. Jadi itu nanti jadi bahan SPJ-nya teman-teman di bendahara pengeluaran di madrasah negeri khususnya gitu. Itu Mbak. Ya, makasih Pak Farman. Berarti kalau dari penjelasan Mbak Mei tadi ini ya kalau madrasah swasta tidak dikenakan PPN dan juga PPh 22 gitu ya. PPN itu ya gitu ya Mbak, PPN itu hanya untuk madrasah negeri. Ya, betul. Ya, mungkin kapan-kapan nanti untuk materi dari BJP ya Pak Farman ya bisa kita share di Digital Care. Ya, kita kan betul. Ada itu yang sebetulnya nanti harus ada khusus tuh. Siap. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, di bab 7 terus ya memang saling berdiri seksi ya. Ya, boleh Pak, Mbak. Iya, nanti kan kita akan perdalam ya Mbak ya di materi perpajakan ya, mungkin ya pasca pengadaan barang dan jasa lah. Ya. Tapi memang saling terkait sih Mbak ya, pertanyaan paling banyak juga itu. Ya boleh Mbak. Tadi Mbak Ina. Ya. Silakan Mbak Mei. Iya. Ya, silakan Mbak Mei. Enggak, tadi pengalaman di saya pribadi nih Mbak Ina. Mbak Ina, ya.
Ya, Kamera saya off kameranya Mbak, off ya Mbak Mei ya? Karena kamera saya off Mbak, kayaknya iya, kamera saya off, sinyalnya agak ini kurang bagus ini Mbak Ina. Ya, gimana Mbak Mei? Silakan. Mbak Ina, pengalaman di saya pribadi waktu pernah jadi bendahara dulu ya, benar sekali apa yang disampaikan Pak Farman tadi, ketika rekanan atau penyedia kita memang bisa mengeluarkan surat pernyataan bebas bukan PKP ya, surat pernyataan belum, ketika diberikan ke kita ke institusi agar kita bebas PPN Mbak, gitu. Itu masih bisa sah. Kami sendiri pernah punya pengalaman tersebut, mendapatkan surat pernyataan barang dan jasa tersebut Mbak. Makasih Mbak Ina. Ya. Mungkin ini karena sudah pukul 10 ya, ini satu pertanyaan terakhir mungkin sepertinya Mbak Via ya. Untuk Mbak Via, ini banyak sekali masuk pertanyaan nih karena sekarang dana BOS tadi ya sudah mulai banyak dicairkan gitu ya, udah banyak lembaga yang udah bisa mencairkan gitu. Nah, pertanyaan berulang itu adalah kapan sih harusnya meng-SPJ-kan seperti itu ya. Mungkin bisa di-share Mbak Via biar seluruh lembaga madrasah mendengarkan ya. Kapan sih SPJ itu dilakukan? Apakah setiap ada transaksi ya memang harus wajib membuat SPJ-nya langsung, atau nanti hanya pas akhir mau mencairkan yang tahap 2 atau bahkan di akhir tahun, seperti apa Mbak Via? Oh ya, terima kasih Mbak Ina. Nah, yang ini yang harus kayaknya diubah terkait Mutia, terkait dengan kapan sih terakhir, kapan sih berakhir. Itu bahasa yang paling sering muncul dan menjadi budaya di madrasah, itu yang harus dirubah. Seperti yang dikatakan oleh Mas Farman, beliau mengatakan bahwa kenapa sih kita harus selalu memunculkan kapan terakhir, kapan berakhir, kapan ini? Kenapa kita nggak membudayakan sekarang bahwa yang namanya pelaporan setelah setiap merealisasikan atau setiap transaksi ya, yang harus kita lakukan ya harus membuat SPJ-nya, Mbak Ina. Kenapa? Karena untuk mengurangi juga bendahara atau si bendahara ini untuk melupakan bahwa kemarin kami ada transaksi pembelian ini. Jadi batasnya untuk misalnya pada hari itu, yang notabene pada hari itu tidak bisa langsung mengeksekusi apa yang dilakukan, bolehlah batas sampai 3 hari ke depan. Masa sih dalam 3 hari ke depan si bendahara ini tidak bisa untuk melakukan SPJ yang dilakukan, karena akan memudahkan juga Mbak Ina kan. Pada saat setiap kita melakukan sesuatu biar nggak kelupaan, nggak butuh waktu lama, kita membuat laporannya, kita nulis untuk di penyusun di buku kas umumnya, apapun yang kita lakukan, karena untuk mengurangi kelupaan tadi yang namanya manusia biasa Mbak Ina, kita sering lupa, hilap. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu supaya juga tidak keteteran di akhirnya, kenapa sih kita tidak memulai dari sekarang bahwa hal-hal yang kita lakukan itu langsung nggak kontan juga, tapi jangan lama-lama juga, Mbak. Jadi ya betul. Ya, ini dituntut juga di sini manajerial oleh kepala madrasah untuk menghandle, mengcover bahwa bendaharanya dalam bekerja agar sewaktu-waktu pada saat misalnya pengawas ataupun tim monitoring dari kabupaten kota atau dari provinsi turun ke madrasah mempertanyakan sampai di mana perlakuan atau sampai di mana pekerjaan kita dalam pengelolaan terkait dengan dana BOS ini, ya kita ready Mbak, madrasah ready bahwa ini loh kami sudah membelanjakan, apalagi yang seperti yang saat ini kita sudah berada di bulan April yang mana anggaran dana BOS kemarin sudah madrasah 80% sudah mencairkan, otomatis pembelanjaan atau bukti pembelanjaan itu sudah ada karena secara madrasah berutang dari mulai bulan Januari, Februari sampai Maret. Pada saat yang pecah di bulan April ini ya, pembayaran utang-utang atau biaya-biaya talangan yang dilakukan oleh madrasah. Saya pikir itu Mbak Ina mungkin boleh ditambahkan. Ya, oke Mbak Via, well note ya ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Jadi kapanpun. Saya boleh nambahin? Ya boleh Pak Farman. Ya. Jadi kembali ke aturan aja Mbak Ina, Bapak Ibu sekalian. Kan kalau di aturan tentang perbendaharaan
keuangan negara itu kan ada ketentuan untuk menyampaikan LPJ. Kan ada runutannya nih. Paling bawah itu kan BPP. Di atas BPP itu kan BP. Di atas BP kan PPK, PPK berkewajiban itu kan Satker. Satker berkewajiban menyampaikan LPJ-nya ke bagian keuangan, itu kalau yang negeri ya. Nah, alur itu tuh sudah ada ketentuannya. Malah sekarang kan sudah by system. Pakai SAS, pakai sprint kan gitu, pakai ada ADK LPJ yang harus dimasukkan. Nah itu ketentuannya tetap sama, paling lambat itu tanggal 10 bulan berikutnya, itu LPJ, Satker tuh harus masuk Mbak. Kalau dulu kan BP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya ke bagian keuangan itu tanggal 10 bulan berikutnya. Berarti kan ada BPP nih di bawahnya, berarti kalau BPP kapan lagi tuh mau menyampaikannya ke BP-nya untuk direkap. Nah itu harusnya tanggal 5 bulan berikutnya paling lambat BPP menyampaikan ke BP semua LPJ-LPJ-nya, apalagi kalau dia mekanisme UP ya, UPGU. Kalau LS kan langsung tercatat tuh di KPPN, tinggal masukkan ke BKU-nya gitu. Nah itu sudah ada ketentuannya gitu. Untuk madrasah swasta gimana? Harusnya mengikut seperti itu untuk ketertiban penata usaha keuangan. Contohnya gini nih, apalagi ini sekarang RKAM kan, Mbak Fia tuh dia bisa lihat tuh madrasah-madrasah swasta di daerahnya mana yang BKU-nya udah terisi. Padahal kan sudah ada kasbon sejak Januari. Artinya kasbon itu kan sudah harus segera di SPJ kan. Yang namanya meng-SPJ kan artinya sudah harus di BKU kan juga gitu sampai ke BKU. Jadi kalau di RKAM kan sudah simpel. Begitu dia masukkan tanggal transaksi, tanggal pembayaran, dan itu di-approve oleh kepala madrasah, otomatis masuk BKU, nggak perlu lagi dia catat di BKU, jadi nggak perlu pending lagi gitu. Sudah otomatis ada di BKU. Kalau di BKU-nya belum ada, berarti madrasah, kepala madrasahnya belum approve tuh tanggal transaksinya, tanggal realisasinya. Jadi status transaksinya belum berstatus selesai, kan kuncinya di situ tuh kalau di RKAM. Jadi lebih mudah memantaunya gitu. Jadi nggak perlu lagi dicatat di buku sakti, disimpan lama. Biasanya tuh kalau dicatat di buku sakti itu kondisinya adalah ini ada pengeluaran nih, nggak clear apakah dari sisi penggunaannya atau apa, atau mungkin kwitansinya hilang atau apa masih dicari, entah tersimpan di mana karena udah 3 bulan sehingga belum dicatat di BKU, tapi ada catatannya di buku sakti bendahara. Itu Mbak. Nah itu yang biasanya seperti itu. Tapi kalau ketentuannya itu tadi, LPJ tanggal 10 bulan berikutnya oleh BP, oleh BPP tanggal 5 bulan berikutnya gitu. Ya Pak Farman, dan juga ini ya disiapkan aja. Jadi kalau misalkan tiba-tiba itu tadi seperti yang dibilang Mbak Fia, pengawas datang udah tinggal ditunjukin, atau tiba-tiba misalkan untuk pencairan dana BOS tahap 2 silahkan diupload ke portal dan lain sebagainya, Bapak Ibu udah ready. Jadi jadi itu tadi ya, mengubah mindset, menghilangkan kata-kata kapan paling lambatnya. Tapi ada satu hal yang menarik nih tadi dari pembahasan Mbak Fia itu adalah karena dana BOS ini sebagian besar mencairkannya di bulan April ya, di awal April ini gitu. Sementara sudah ada kegiatan yang dibiayai dari Januari, Februari, dan Maret. Nah, seperti apa itu ketika itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa? Ini masih menarik, tapi mungkin kita bahasnya minggu depan ya, Pak Farman, Mbak Fia, Pak Hamid, dan juga Mbak Mei, karena waktunya kita udah overtime nih seperti biasa, karena selalu menyenangkan ya ngomongin soal seperti ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang unik gitu ya, yang bisa berkembang untuk dijawab, jadi diskusi yang menarik gitu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Bapak Ibu narasumber sekalian. Semoga sehat selalu, dan juga terima kasih untuk pemirsa live streaming YouTube Madrasah Reform dan juga Facebook ya. Kita juga mulai sekarang live streaming di Facebook Madrasah Reform ya. Jadi yang bisa pakai Facebook Lite dan sebagainya ya. Jadi nggak harus dengan kuota yang banyak gitu untuk akses YouTube ya. Kalau Facebook kan relatif pakai handphone lebih kecil gitu kuota yang dibutuhkan gitu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa mengakses ke live streaming di Facebook juga. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan mengawali simpanan pertanyaan ini ya. Nanti minggu depan kita jawab seperti apa penjelasannya dari Bapak Ibu narasumber sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.